Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, peternak sapi dimanapun berada, yang sangat ditakuti oleh peternak sapi dimanapun berada. Tentunya di daerah saya pun juga sangat takut ya teman-teman, peternak sapi terkait tentang penyakit PMK ini. Nah, kebetulan di sini di kampung kami itu tidak ada dan nggak pernah satupun sapi yang terkena penyakit PMK. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman terkait tentang penyakit PMK ya. Mengapa toh kok di daerah kami itu tidak pernah ada yang terjangkit penyakit PMK? Mungkin nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman peternak sapi semuanya. Silakan simak video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjutkan, di sini saya ucapkan salam satu hobi, salam satu hewan, yaitu sapi ya. Kalian mungkin di sini sebelum kita lanjutkan, silakan berbagi pengalaman untuk sapi yang kalian pelihara di rumah itu apa nih kira-kira. Nah, kebetulan di sini sapi kita itu sangat lahap banget ya untuk makannya teman-teman. Di sini kita kasih makan yaitu rumput hijau ya, karena kebetulan kalau misalkan di musim penghujan ini rumputnya banyak di daerah kami. Oke sobat semuanya, nah di sini kita lanjutkan yaitu pembahasan kita terkait tentang penyakit PMK. Tadi kan di depan saya berkata bahwasanya di daerah kami itu nggak pernah ada yaitu teman-teman peternak sama peternak yang sapinya tuh terjangkit penyakit PMK. Nah sebelumnya di sini kita bahas dulu ya untuk penyakit PMK itu apa. Jadi penyakit PMK pada sapi itu adalah sering disebut sebagai penyakit mulut dan kuku ya. Jadi penyakit mulut dan kuku itu disingkat menjadi PMK. Itu merupakan penyakit mulut dan kuku adalah penyakit infeksi virus yang menyerang hewan berkuku belah teman-teman. Nah mengapa berkuku belah? Kalau misalkan kalian lihat ya sapi kita ini kan di bawah itu kukunya itu kan kuku belah ya. Yang dimaksud dengan kuku belah itu adalah yang seperti itu ya. Jadi contohnya seperti sapi ini teman-teman ya, yaitu PMK itu tentunya sangat menular banget kalau misalkan nggak diatasi gitu kan, dan bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Nah bayangkan kalau misalkan sapi ini kan satunya itu harganya minimal 10 juta, 20 juta sampai dengan 30 juta. Kalau misalkan kena penyakit PMK, otomatis kan di sini eh, menimbulkan kerugian ya. Nah jangan sampai lah pokoknya kalau misalkan sakit PMK atau mungkin juga sampai berujung ke kematian teman-teman ya. Nah jadi di sini kita bahas dulu terkait tentang gejalanya. Nah gejala dari penyakit PMK pada sapi itu apa? Jadi nanti silakan kalian juga dideteksi secara mandiri ya. Untuk sapinya apakah juga mengalami mengalami gejala-gejala seperti ini. Jadi biasanya untuk penyakit PMK pada sapi itu adalah yang pertama gejalanya itu demam teman-teman ya. Kalian kalau misalkan dipegang ya untuk sapinya itu apakah demam ataukah enggaknya gitu kan. Yang kedua yaitu air liur berlebih. Artinya apa? Air liurnya tuh terlalu berlebihan, terlalu banyak itu ya. Itu bisa jadi sapi kita itu terkena PMK. Yang ketiga enggan bergerak. Misalkan sapinya kok malas-malesan, tidur terus, ngelemprak gitu kan. Nah, itu bisa jadi juga masuk dalam gejala. Kemudian berikutnya lepuh berisi cairan di bibir ya. Lepuh berisi cairan di bibir, lidah, langit-langit mulut, kaki dan juga puting. Itu adalah juga merupakan gejala. Kemudian sapi tidak nafsu makan. Itu juga bisa jadi gejala PMK teman-teman ya. Dasar-dasarnya jerami teman-teman ya. Nah, makanan utama sapi itu kan jerami ini ya. Jadi kita makanannya itu makanan alam dan dikarenakan nggak nafsu makan kemudian malas bergerak maka berujung mengalami penurunan ya, yaitu penurunan berat badan dari sapi kita. Karena apa? Kalau misalkan dia makannya nggak lahap seperti ini kan dia nanti kan kurang nutrisi ya, sehingga untuk metabolisme itu adalah terpaksa harus mengambil lemaknya, sehingga sapi kita itu akan terus-terusan kurus dan juga kurus teman-teman dan berujung penurunan berat badan. Kemudian bibir bergetar dan juga mulut berbusa. Nah itu harus diwaspadai ya. Kemudian yang terakhir pincang, biasanya tuh pincang. Itu juga gejala penyakit PMK lanjutan ya. Nah selanjutnya sebelum kita bagikan pengalaman darah kami nggak pernah punya penyakit PMK. Jika teman-teman mengalami sapinya itu gejala-gejala PMK yang seperti tadi, maka bagaimanakah cara penanganannya? Nah, kalau misalkan sudah terlanjur teman-teman tuh sapinya mengalami gejala yang tadi,
itu penanganan PMK itu adalah yang pertama. Silahkan kalau misalkan dalam satu kandang ini ada beberapa sapi misalkan ya, silakan dipisahkan teman-teman ya. Ya, jadi sapi yang sakit itu kalian pisahkan dari sapi yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak menular ya. Jadi pisahkan hewan ternak yang sakit dengan yang sehat supaya nanti yang sakit itu kita obati dan yang sehat itu enggak tertular dari penyakit yang sakit PMK itu. Yang kedua yaitu semprot lingkungan dengan disinfektan ya. Jadi untuk PMK itu kan sejenis virus teman-teman ya. Nah jadi untuk kandang-kandang ini silahkan kalian nanti disemprot-semprot ya dengan disinfektan ya. Kemudian teman-teman jangan pegang hewan ternak yang sakit itu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian harus memegang ya, itu upayakan memakai telap apa ya istilahnya tuh sarung tangan atau apa gitu ya. Jadi jangan langsung dipegang gitu ya. Kemudian bersihkan diri setelah teman-teman memegang hewan yang sakit itu, bersihkan diri termasuk mandi yang bersih gitu ya. Kemudian jangan berikan sisa makanan hewan ternak yang sakit itu kepada hewan ternak yang sehat. Apalagi hewan ternak yang kena PMK itu kalian jadikan satu dengan hewan ternak yang sehat, itu nanti yang sehat karena berbagi makanan itu nanti akan bisa terserang dengan penyakit PMK. Karena PMK itu termasuk dalam kategori virus ya teman-teman ya. Nah kemudian untuk pengendaliannya itu kira-kira bagaimana pengendalian PMK. Yang pertama, cegah kontak antara hewan peka dan virus PMK ya. Yang kedua, hentikan produksi virus PMK oleh hewan yang sudah tertular. Kemudian tingkatkan resistensi kekebalan hewan peka melalui vaksinasi. Nah, kalau misalkan di sini sebenarnya itu adalah untuk PMK itu ini berdasarkan dari pengalaman teman-teman saya peternak sapi yang ada di daerah lain. PMK itu sebenarnya kalau didiamkan saja itu sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya ya. Namun itu memerlukan waktu yang lama teman-teman ya. Jadi sebenarnya penyakit PMK itu biasanya bisa sembuh dengan sendirinya, tapi tidak ada pengobatan yang bisa diberikan untuk mengatasinya. Nah, namun di sini berdasarkan dari pengalaman teman itu adalah kalau misalkan terkena penyakit PMK, maka teman-teman itu terbiasa untuk langsung saja mengambil dokter hewan ya, itu langsung di dokter hewan disuntik itu ya, diberi vaksin, diatasi, diobati. Nah itu. Nah kemudian yang terakhir tentunya yang teman-teman sangat tunggu yaitu mengapa daerah kami kok nggak pernah terjangkit penyakit PMK untuk sapi-sapinya, dikarenakan yang pertama adalah kami selalu menjaga kebersihan kandang. Contohnya ini kan untuk kandang di daerah kami itu sapinya tuh bisa bersih-bersih seperti itu. Dikarenakan untuk kandangnya di bagian lantai bawah itu kami beton teman-teman ya. Kami beton, kemudian betonnya itu adalah miring posisinya. Jadi sehingga kalau misalkan sapinya itu kencing itu langsung mengalir ya, mengalir ke bawah sana teman-teman. Itu yang pertama. Sehingga tidak meninggalkan resistensi dari air kencing sapi itu. Kemudian yang kedua itu adalah untuk desain kandang. Desain kandang kita bahas seperti ini, yaitu kandangnya itu kita tidak terlalu rapat ya. Sehingga apa? Dari ini kandang kita nggak terlalu rapat, kita pakai tirai-tirai bambu seperti ini. Tujuannya supaya sirkulasi udara dari kandang ini bisa bergantian ya udaranya. Nah udara luar bisa masuk, udara di dalam itu bisa keluar dengan mudah. Nah sehingga tidak terasa pengap sapi kita tuh berada di dalamnya. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah kami memberi makan itu dengan makanan yang alami teman-teman ya. Nah makanan yang alami itu apa? Yaitu makanan alami diantaranya seperti ini damen ya, damen atau daerah kami namanya. Kemudian rumput yang hijau seperti ini. Kami nggak pernah memakai makanan tambahan berasal dari pabrik misalkan atau konsentrat, itu kami memang sangat minimalisir banget teman-teman. Nah terkadang penyakit itu datangnya itu kan karena ketularan ya, ketularan dari bisa jadi dari pakan-pakan belian dari jauh. Nah biasanya seperti itu. Nah kemudian yang keempat adalah kami rajin memandikan sapi ya. Jadi minimal tuh kalau saya tuh 1 bulan sekali sapi dimandikan. Meskipun di sini kan kandangnya bawah beton langsung kita grojok banyu ya, kemudian kita sikat, kemudian langsung segera kering. Nah itu ya. Selanjutnya juga untuk minumnya kami terbiasa memberi minum itu dengan air hangat ya, air hangat yang matang teman. Jadi memang benar-benar kita tuh merawat sapi dengan secara alami.
tidak menggunakan kimia apapun. Oke, mungkin itu teman-teman ya untuk berbagi pengalaman kami terkait tentang penanganan sapi dan juga merawat sapi supaya tidak terkena penyakit PMK. Demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Silakan teman-teman absen nih. Kalian dari daerah mana? Sapinya jumlahnya ada berapa dan warnanya apa? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.